Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 soal 1, yaitu komunikasi PLC Mitsubishi dengan sensor MD01 dan TK4S, dan untuk GUI-nya menggunakan HMI Honeywell PC. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Akhwadian Nurudin, NRP 51. Saya bertugas untuk menjelaskan program pada PLC Mitsubishi. Dan selanjutnya saya Rizky Pratama, NRP 56. Saya bertugas untuk menjelaskan bagian HMI pada Honeywell pada PC. Selanjutnya, dan perkenalkan, nama saya Christian William Rafael, NRP 41, dan saya bertugas di bagian wiring. Baik, untuk pertama-tama wiring TK4S. TK4S bisa menampilkan nilai suhu karena suhunya didapatkan melalui sensor termokouple yang terhubung ke pin 11 dan 12. Kemudian ada pin data yang terhubung ke pin 15 dan 16, yaitu A+ dan B-. Kemudian juga ada pin power atau source, yaitu pin 6 dan 5. Untuk selanjutnya, data yang tersambung ke pin 15 dan 16 akan tersambung ke PLC, dan data dari TK4S akan disimpan ke memori PLC. Kemudian untuk humidity sensor, dia tersambung melalui adaptor RS485 ke USB, di mana di sini jalur A- dan B+ akan terhubung ke PLC, sedangkan kabel ground dan 5 volt akan terhubung ke adaptor RS485 ke USB. Untuk wiring pada PLC, setelah kedua sensor tersebut, humidity sensor dan sensor suhu dari thermocouple yang tersambung ke TK4S, data-data tersebut kemudian disimpan di memori pada PLC yang kemudian bisa diakses di laptop melalui kabel RS232. Kemudian di sini juga ada kabel daya 220 volt. Seperti itu. Oke, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu PLC Mitsubishi. Nah, untuk penjelasan program awal itu ada pada room 1, yaitu inisialisasi Modbus. Untuk yang pertama itu untuk setting Modbusnya, baud rate dan parity-nya, yaitu saya menggunakan 9600 8N1. Dan di sini untuk setting protokolnya saya menggunakan Modbus Master RTU. Untuk selanjutnya ini K2000 untuk setting time response slave-nya, yaitu 2000 millisecond. Dan selanjutnya itu turnaround delay. Selanjutnya lagi message to message delay. Terus selanjutnya ini message retrieve atau pengulangan pesan, yaitu 2 kali. Dan selanjutnya adalah K11, ini communication information. Nah, rang berikutnya yaitu untuk looping pesannya. Untuk melakukan looping, pertama dia mulai dengan M8012, ya ini spesial memori yang ada pada Mitsubishi yang akan menyala setiap beberapa millisecond, dan di sini akan melakukan increment pada alamat D10. Nah, ketika D10 menyala, maka akan bertambah 1. Ini akan menyalakan M0, lalu bertambah 1 lagi menyalakan M1, selanjutnya sampai ke M3, dan selanjutnya lagi ketika D10 nilainya 5, maka di move kembali nilainya ke 0 dan dimulai dari awal. Jadi akan nyala berterusan seperti looping. Nah, ketika M0 menyala, maka akan menyalakan program pembacaan Modbus ini. Dan M1, M2 dan M3 ini akan berurutan pengirimannya. Nah, untuk yang pertama itu kita menggunakan instruksi ADPRW. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu di sini. Untuk yang pertama, H1 ini menunjukkan
slave ID-nya, lalu H4 ini functionnya yaitu function 4, dan K1 ini address yang stat address yang ingin diambil, dan ini jumlahnya ada 2 dan akan ditaruh di alamat D14. Nah, untuk selanjutnya ini slave node ID dari TK4S yaitu 3, lalu function 4 untuk membaca input register, terus alamat yang diambil itu K1000 atau alamat ke 1000, dan data yang diambil itu cuma 1 dan ditaruh di D16. Nah, ini di sini ada D15. Kenapa? Karena di sini saya mengambil 2 pesan. Yang pertama ditaruh di D14 dan selanjutnya D15. Oke, selanjutnya di sini program untuk mengganti data set value yang ada pada TK4S. Saya menggunakan slave ID 3, lalu function 6 yaitu write register, single register, terus di write ke alamat 0, lalu selanjutnya ini null fix kalau di manual book, dan yang mengirimkannya itu alamat D17. Lalu di sini juga membaca data holding register sama H3, ini membaca holding register, alamatnya K0, jumlah datanya 1 dan di read ke D17. Saya tadi menjelaskan kenapa di sini saya menggunakan baud rate 9600 8N1. Itu bisa dilihat di TK4S-nya. Ada di parameter 4. Nah, ini address dari slave ID TK4S yaitu 3. Lalu ini baud rate-nya BPS 96 yaitu 9600. Nah, selanjutnya parity-nya itu non atau N. Terus stop bit-nya 1. Oke. Sekarang saya akan run PLC-nya di sini, monitoring. Nah, maka nilainya akan keluar di instruksi pembacaan Modbus tadi. Nah, yang pertama ini D14 memunculkan temperatur dari sensor EGY MD01, yaitu temperaturnya 25 derajat. Lalu untuk humidity-nya ada di 57,3. Nah, untuk TK4S-nya sendiri itu ada di 25 derajat sesuai dengan di sini TK4S. Lalu untuk set point-nya atau set value-nya itu ada di 60 sesuai juga di sini. Nah, ini 60. Misal saya ganti ke saya ganti tak naikin tak turunin di 20, maka di sini juga akan berubah ke 20. Oke, sekian saja penjelasan dari saya tentang program pada PLC Mitsubishi. Terima kasih. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan untuk bagian HMI-nya. HMI kami menggunakan software Highwells Cloud SCADA pada PC. Pertama-tama, ini adalah tampilan dari HMI yang telah kami buat untuk otomasi industri. Sebelum kita mulai online simulation-nya, kita akan melihat dulu apakah portnya itu sudah sesuai apa dengan yang kita sambungkan atau tidak. Pertama, cek pada sebelah sini, lalu akan muncul tab seperti ini dan cek communication port, lalu sesuaikan COM dengan yang berada di device manager dan pada USB serial yang bawah ini yaitu COM6. Bagaimana cara tahu apakah dia COM6 atau bukan? Coba cabut yang untuk sambungan ke koneksi ke PLC nya,
Lalu di situ akan terlihat bahwa yang tersisa hanyalah tinggal COM6-nya. Lalu kita akan menggunakan COM6-nya pada Howell seperti ini, COM6. Lalu kita akan menggunakan communication type RS232 sesuai dengan yang pada di GXW. Seperti ini, kita cek pada sebelah sini. Lalu sebelah sini klik 2 kali. Lalu serial USB. Di sini akan tertera RS232. Lalu untuk data bit, lalu parity dan stop bitnya kita juga cek pada saat di GXW tadi di bagian setup, yaitu even 7 dan I. Parity-nya even, datanya 7 dan stopnya 1. Lalu kita cek kembali apakah sudah benar. Sudah benar untuk parity-nya even, datanya 7 dan stopnya 1. Lalu kita klik OK, maka Howell SCADA sudah terhubung secara port dan secara setup pada GX-nya. Lalu kita akan coba online simulation pada Howell-nya. Lalu ini klik cancel saja. Kita tunggu sampai muncul ini oke, sudah muncul seperti ini. Ini berarti sudah terhubung dengan PLC dan sensor. Jika ingin mengubah temperatur set value-nya pada PC, tekan set sehingga muncul terang seperti ini, lalu klik 2 kali pada angkanya. Misalkan ingin 56, maka akan tertera pada set value temperatur 56 derajat dan pada perangkat 56. Jika ingin mengubah melalui perangkatnya atau melalui TK4S-nya, matikan set sehingga akan kembali seperti ini. Lalu klik di sebelah sini untuk menurunkan, misalkan 60. Lalu klik terus. Lalu mode lalu klik book untuk konfirmasi. Lalu di sini akan muncul 60 pada set value-nya. Oke. Mungkin selanjutnya adalah saya jelaskan untuk garisnya. Di sini tertera bahwa biru untuk set value, merah untuk present value, lalu sebelah kiri keduanya menggunakan present value untuk biru dan merahnya. Yang biru menggunakan humidity dan merah dengan temperaturnya. Oke, begitu saja penjelasan dari saya mengenai HMI-nya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kita kelompok 2 untuk soal 1. Terima kasih. Terima kasih. Monotok.